Kita mulai, mari kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita yang telah memberikan ilmu kepada kita, dan khusus kepada Imam Nawawi yang telah mengangkit kitab ini, kitab Arba'in Nawawi. Semoga yang kita kaji nanti bermanfaat, bisa kita amalkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita malam ini menginjak ke hadis ke-8 ya, hadis ke-8. Dimohon kalau ngaji hadis ke-8 ini disimak betul-betul supaya nanti tidak miss, jangan terpotong nanti, soalnya ini temanya agak biasanya sering disalahpahami juga hadis ini. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar, diriwayatkan saking Ibni Umar, ini putranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mugi ridani sapa Allah anhuma saking Ibni dan Umar. Anna Rasulullah, saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala ngendikan sapa Kanjeng Rasul. Ngendikane Kanjeng Rasul, umir tu dan perintah sapa ingsun an uqatila ing yen to merangi sapa ingsun an nasa ing sebagian menungso hatta yashhadu saingga gelem syahadat sapa nas an la ilaha illallah, syahadat mengucapkan la ilaha illallah, wa anna Muhammadan lan ing sedune Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Allah, wa yuqimu lan jenengake sapa nas as-sholata ing salat, wa yu'tu lan gelem bayar sapa nas mau menungso mau az-zakata ing zakat. Fa idza fa'alu, mongko kalane wis nglakoni sapa nas mau menungso kabeh mau, dzalika mengkono-mengkono syahadat, kemudian salat, zakat, asomu mongko pikantuk perlindungan sapa nas mau mini saking ingsun dima'ahum ing darahe nas, darahnya terlindungi, tadi kehidupannya tidak akan diperangi, wa amwalahum lan pira-pira bandane nas illa bihaqil islami, kejaba kelawan hak Islam, wa hisabuhum utawi hisabe nas alallahi iku ing atase Allah taala. Rawahu ngriwayatake hadis mau sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim lan Imam Muslim. Jadi ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini harus kita cermati betul karena hadis ini sering sering dipahami untuk bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk memerangi semua manusia sehingga masuk Islam. Ditugaskan seperti itu, ditugaskan untuk perang, diajak perang sehingga semuanya masuk Islam. Apakah memang seperti itu? Jadi kalau kita pertama dari sejarah Sirah Nabawiyah gitu, jadi tidak pernah ada ceritanya Kanjeng Nabi itu berperang, memerangi suatu komunitas, memerangi suatu kabilah itu dengan alasan karena agamanya itu. Pasti ada alasan-alasan lain. Kita misalkan tidak pernah ceritanya seperti itu. Coba dikaji aja Sirah Nabawiyah, yang Nabi perangnya pasti alasan
alasan soal karena dia misalkan, karena dia musyrik, karena musyriknya ya, karena dia Yahudi, karena Yahudinya, itu tidak ada ceritanya. Ya. Misalkan Kanjeng Nabi dalam di Madinah itu memang pernah memerangi kabilah Yahudi, Bani Qainuqa. Jadi di Yahudi itu ada 3 klan Yahudi yang besar, Bani Qainuqa, terus Bani Nadir, Bani Quraidah, salah, 3 itu. Nah, Kanjeng Nabi pernah memerangi Bani Qainuqa yang Yahudi ini, tapi alasannya bukan karena dia Yahudi, tapi karena dia melanggar kesepakatan Piagam Madinah. Ya, karena di Piagam Madinah itu semua kelompok komunitas di Madinah itu wajib saling melindungi, entah itu Yahudi, entah itu Nasrani dan lain sebagainya, entah itu yang Muslim, itu wajib saling melindungi kok. Dalam satu aliansi Madinah, kalau saya sebutnya aliansi Madinah. Melawan siapa? Melawan Quraisy. Jadi karena waktu itu kan Kanjeng Nabi terusir ya, istilahnya kan terusir ya. Ya hijrah dengan karena masyarakat itu sudah tidak memungkinkan Kanjeng Nabi untuk ke sana, beliau berhijrah. Jadi aliansi Madinah berhadapan dengan Quraisy. Nah, si Bani Qainuqa itu melanggar kesepakatan itu dan istilahnya main mata dengan kelompok Quraisy sehingga ke stabilitas Madinah itu terganggu. Nah, Bani Qainuqa ini yang Yahudi ini ceritanya dikepung oleh Kanjeng Nabi beserta yang lain, sahabat yang lain, itu selama kurang lebih 15 hari dikepung terus sampai akhirnya menyerah. Ini dengan kaum Yahudi. Ada fakta lain misalkan yang bahwa Nabi itu tidak dalam tidak diperintah untuk berperang atau membunuh karena masalah itu tadi, beda agama. Dari suatu ketika ada satu orang itu atau itu pernah hampir mengalahkan Kanjeng Nabi seperti itu. Tapi kondisinya kemudian berbalik sehingga si orang ini posisinya terdesak oleh Nabi. Nah, pada saat terdesak itu Nabi pertama menawarkan, apakah kamu mau masuk Islam? Nah, si orang ini yang tadinya menyerang Nabi, hampir mengalahkan Nabi ini, kemudian jawab, nggak mau, saya nggak mau masuk Islam, lu harus mati. Nah, seperti itu. Nah, yang dilakukan Nabi bukan membunuh orang ini, ditawarkan lagi. Meskipun kamu nggak mau masuk Islam, kamu mau bergabung dalam pasukanku enggak? Si orang ini tetap menjawab, saya nggak mau. Tapi saya jamin saya tidak akan melawanmu. Dilepas sama Nabi. Jadi kalimat uqatilan nasa ini tadi, kalau kita memahami secara literal bahwa Nabi itu diperintah untuk memerangi manusia sehingga berislam itu tidak menemukan implementasinya dalam sejarah Nabi. Juga ketika Nabi pernah mau ibadah haji ya sebelum sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ya, istilahnya Kanjeng Nabi itu kangen mudik ya ke Mekah setelah sekian lama di Madinah. Itu Kanjeng Nabi itu pengen bareng-bareng ibadah haji. Yang diajak Nabi itu ternyata bukan hanya orang yang sahabat-sahabat yang sudah masuk Islam, tapi klan-klan terus kabilah-kabilah yang masih belum mau memeluk Islam itu diajak semuanya, karena memang haji itu memang tradisi tidak hanya tradisinya umat Islam waktu itu. Jadi kabilah-kabilah Arab di situ juga mempraktekkan ziarah haji pada saat itu. Semuanya diajak seperti itu.
Jadi kemudian ada lagi fakta, ada satu tokoh ini. Tokoh ini mungkin tokoh Yahudi itu ikut berperang bersama Kanjeng Nabi. Ada satu di episode sejarah itu perang Uhud, itu namanya Mukhairik. Nah, itu orang Yahudi ikut berperang dalam perang Uhud. Nah, karena dia bersetia dengan apa namanya perjanjian Madinah tadi, piagam Madinah. Jadi termasuk juga di Fathu Makkah tadi. Di Fathu Makkah ketika Nabi sudah posisi kuat, kemudian bisa merebut Mekah, itu tidak ada apa namanya Kanjeng Nabi memerintahkan bunuh orang-orang yang masih belum memeluk Islam seperti itu. Itu bukti-bukti sejarah bahwa Kanjeng Nabi eh, tidak ya tidak berperang untuk menjadikan orang itu sebagai muslim. Loh, lalu apa bunyi ayat ini? Apa berarti Kanjeng Nabi tidak konsisten seperti itu? Mari kita dari sisi historisnya seperti itu ya. Nanti sampean bisa cek juga di Sirah Nabawiyah mana yang kira-kira Nabi itu melakukan perang tanpa alasan selain apa ya, tanpa alasan yang alasannya itu karena alasan agama. Karena oh dia Yahudi maka diperangi. Sampean akan menemukan tidak. Termasuk juga Nabi tidak melakukan seperti itu. Juga ketika perang Khaybar ya, Khaybar itu salah satu apa namanya juga kabilah Yahudi, posisinya itu di sebelah utara Madinah seperti itu. Nah itu juga diperangi oleh Kanjeng Nabi, tapi alasannya juga bukan karena dia Yahudi, bukan karena Yahudi. Bukti paling anunya karena setelah perang itu juga Nabi tidak memaksa ya, setelah dikalahkan ya Khaybar ini dikalahkan, Nabi juga tidak memaksa mereka untuk masuk Islam, tidak seperti itu. Ya, tapi tentu ada proses di mana-mana ya, peperangan itu pasti ada proses yang namanya jizyah, sudah kewajaran ya, tidak hanya di dunia Islam ya, namanya jizyah itu ya orang dikalahkan bayar upeti itu di mana-mana di Indonesia pada zaman dulu juga ada ya, negara kecil yang dikuasai oleh kerajaan besar lalu Majapahit ya wajib membayar upeti di mana-mana, di Eropa juga seperti itu soal jizyah itu. Tapi bahwa itu kemudian kabilah yang dikalahkan itu tidak dipaksa Muslim, ya seperti itu. Jadi sejarahnya seperti itu. Nah, itu lalu bagaimana kita kalau fakta sejarahnya seperti itu, bagaimana memahami redaksi hadis ini? Pertama ini tasrif itu kan ada ada qatala gitu ya. Kalau qatala itu membunuh, kalau qatala itu berperang. Jadi saling membunuh. Salingan kalau wazan fa'ala itu ya. Sana menyerang duluan, berarti saya serang. Atau tindakan preemptif, bahasa sekarang itu preemptif ya, menjaga jangan sampai ini menjadi potensi yang membahayakan. Jadi doktrin keamanan kan seperti itu. Kalau dia suatu kabilah itu punya potensi untuk membahayakan, jadi serang. Itu di mana-mana teorinya seperti itu. Nah, itu qatilan. Nah, ya jadi kayak Putin jadi. Nah, jadi kalau kayak Ukraina itu ya, ya mungkin banyak yang menafsirkan juga an-nasa itu semua manusia. Jadi seolah-olah Nabi itu diperintah untuk memerangi semua manusia. Pada an-nasa ini tidak seluruh manusia. Walaupun kalau nas ini
kan isim ma'rifat ya, isim ma'rifat itu memang kalau dari segi apa ilmu apa ya tafsir atau apa itu atau ilmu nahwu annas itu berarti maknanya umum, berarti semua manusia. Tetapi kalau dilihat faktor yang lain, annas ini tidak umum. Kita bisa melihat misalkan di Quran itu ada contoh bahwa nas itu tidak selalu manusia secara keseluruhan. Jadi kita misalkan bisa melihat di surat Ali Imran ayat 173. Ya. Surat Ali Imran ayat 173. Jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi ada kalimat alladzina qala lahumun nasu. Nas pertama kemudian innan nasa. Jadi jelas berbeda ini nas pertama dengan nas kedua bukan seluruh manusia. Kalau ditafsir nas pertama ini adalah ada yang menyebut namanya Nuaim bin Mas'ud seperti itu. Itu suruhannya Abu Sufyan waktu sebelum sebelum Abu Sufyan Quraisy ya. Itu untuk mengancam Kanjeng Nabi dan para pengikut Kanjeng Nabi. Oh, nas yang kedua itu maksudnya adalah orang-orang Quraisy. Jadi nas ada orang yang berkata bahwa orang-orang Quraisy itu sudah berkumpul untuk menyerang Kanjeng Nabi. Jadi nas pertama di Quran ini itu tidak berarti manusia secara keseluruhan. Baik di nas pertama maksudnya itu adalah seseorang atau kelompok orang, yang nas kedua orang Quraisy. Atau ada lagi di bagian lain di Quran, misalkan surat An-Nisa ayat 54. Ada Bismillahirrahmanirrahim am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Am yahsuduna apakah mereka itu mendengki an-nasa pada manusia. Ya, manusia yang di sini adalah Nabi Muhammad, bukan manusia secara keseluruhan, tapi Nabi Muhammad. Am yasuduna apa mereka orang Yahudi itu mendengki Muhammad alama atahum atas apa yang diberikan kepada nas tadi pada Nabi Muhammad. Ya apa yang memberikan Allah mifadli keutamaan. Jadi Allah memberikan keutamaan pada Nabi Muhammad. Itu orang Yahudi mendengki. Ya kan? Ya orang Yahudi itu kan mengira bahwa yang disebut di kitab mereka akan datang nabi terakhir itu ya dari golongan Yahudi, karena track recordnya kan nabi-nabi itu dari kalangan Bani Israel kan banyak ya, sampai ada yang dibunuh oleh orang Bani Israel itu. Nah, nabi terakhir itu mereka pede sudah bahwa yang terakhir itu adalah nabi terakhir itu ya nabi dari kalangan mereka, tetapi ternyata bukan dari kalangan yang underestimate menurut Yahudi. Yahudi kan bangsa sing gumede ya, istilahnya bangsa yang sombong ya, dibandingkan lebih superior dibandingkan orang Arab. Orang Arab itu kan kalau kita bahasa tradisinya Barat atau Yahudi itu disebut Sarasin. Jadi apa ya, budaknya Sarah ya. Saraken tulisannya kalau di kajian itu menyebutnya kan budaya. Jadi memandang rendah. Nah ini nabinya lahir dari kalangan Arab seperti itu. Nah maka sampai mereka nggak percaya. Jadi Anas di sini adalah Muhammad. Jadi tidak selalu bahwa Anas seluruh manusia. Jadi yang dikasih Nabi diperintah untuk memerangi itu tidak memerangi seluruh manusia sehingga seluruh manusia itu memeluk Islam. Tapi orang-orang tertentu tadi, orang-orang tertentu yang memenuhi kondisi syarat kondisi tertentu, ya sing lama lah seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian ada kata kunci lagi ya, kata kunci lagi dari kalimat ini adalah di terakhir ini ada, atau sebelum ini fa'idzal fa'alu, maka ketika mereka sudah melaksanakan, jadi
syahadat dan seterusnya, maka dia terlindungi. Ada kata-kata wahisabuhum, dan perhitungannya atau hisabnya mereka itu Allah Ta'ala. Jadi wahisabuhum ini sebetulnya merefleksikan asbabul wurud dari hadis ini. Setidaknya ada dua ya asbabul wurud hadis ini ya. Ada yang menyebut bahwa hadis ini itu muncul ketika ada usulan dari, coba nanti dicek ya di kitab hadis, usulan dari sekelompok sahabat untuk menghabisi orang-orang munafik. Ya, wong munafik iki kita ayahe Kanjeng Nabi wong iku salat dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sakjane mereka merencanakan sesuatu yang buruk untuk jenengan dan kita. Ya apa nek dihabisi? Akhirnya kalamat yo gak iso ngono. Aku nek perang itu konteksnya adalah perang dengan orang-orang yang kafir lah namanya, seperti itu. Tetapi nek dari konteksnya ini wis sholat dan sebagainya, ya saya tidak akan melakukan itu. Wa hisabuhum, dene kok memang seperti itu, dia tidak antara zahir dan batinnya tidak sama, wa hisabuhum Allah, maka perhitungannya, hisabnya itu urusan Gusti Allah, itu urusanku, saya tidak akan memerangi itu. Itu konteksnya. Ya. Di konteks yang kemudian atau asbabul wurud yang dikuatkan oleh wahisabum. Kemudian ada redaksi lagi, versi lain dari hadis ini, bahwa setelah wahisabuhum ini ada dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi dengan, saya tak ceknya lagi dulu. Dengan satu ayat di Al-Quran, wahisabum Allah Ta'ala, terus kemudian innama anta mudzakir lasta alaihi bimusaitir. Jadi innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau ini hanyalah seorang yang memberi peringatan, berdakwah memberi peringatan saja. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa menguasai mereka. Seperti itu. Jadi konteks bahwa ini untuk memerangi tadi, ajakan untuk memerangi orang munafik ini, menguatkan itu tadi. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bukan hadis untuk yang intinya Nabi itu disuruh memerangi manusia sehingga manusia wong Kristen misalkan harus diperangi, wong Hindu harus diperangi sehingga masuk Islam, bukan seperti itu. Dan hadis inilah dari tafsiran tadi itu menemukan buktinya itu ketika terjadi perdebatan antara Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar menjadi penerus Kanjeng Nabi, menjadi khalifah pertama. Jadi Abu Bakar mengalami banyak kabilah Arab yang sepeninggal Kanjeng Nabi itu rodok mokong ya. Yo diarani Islam ya Islam, tapi dia gak gelem bayar zakat ya. Nah, Abu Bakar itu mau memerangi mereka. Kalau tidak membayar zakat itu artinya bugot toh ya. Ibaratnya sampean misalkan ya ada sekelompok orang tidak mengajak tidak membayar pajak gitu ya gampangannya. Itu kan ajakan makar. Nah, dari makarnya itulah yang menurut bukan soal dia misalkan tidak sholat dan sebagainya, tapi makarnya itu. Jadi kan akhirnya Abu Bakar itu memerangi mereka. Nah itu sebetulnya sebelum perang itu ditentang oleh Sayyidina Umar dengan hadis ini. Jadi konteks hadis ini justru melarang memerangi yang sudah bersyahadat seperti itu. Ya. Dan Abu Bakar ini dia gak bayar zakat kok, konteksnya kemudian dia adalah
bugot, dan itu kemudian diperangi. Itu konteks dari hadis ini, hadis ke berapa ini? Hadis ke-8 ini. Jadi kalau jenengan misalnya di luar sana yang ada yang menyetir hadis ini, kemudian memberi tafsiran sing mengerikan lah awalnya, ya setelah ngaji ini kudune sampean wis ngerti jawabannya ya. Jadi mosok Isnu gak esok jawab seperti itu. Jadi asbab dari segi matanya, dari segi asbabul wurudnya, terus kemudian dari segi historis Kanjeng Nabi selama berdakwah itu tidak ada satupun cerita bahwa Nabi itu berperang memerangi satu komunitas dengan alasan agamanya. Jadi ini paling tidak hadis ini adalah hadis dalam konteks perang, bukan konteks damai. Maksudnya jadi Nabi mengucapkan ini juga dalam kondisi perang, bukan kondisi tiba-tiba ngono ya. Enak-enak kayak ini diskusi ngono terus kemudian mengeluarkan ultimatum, ayo perang sampai wong kabeh ono bisa, bukan seperti itu. Jadi konteksnya adalah konteks berperang. Perang ya kan seperti itu sih. Perang itu kan membunuh, dibunuh. Dan bisa jadi dalam perang itu kan orang yang terlibat perang itu tidak selalu dibunuh seperti itu kan. Perang taruhlah dengan Rusia sama Ukraina, ya nggak mesti semua orang Ukraina itu dibunuh oleh Rusia dan sebaliknya. Ketika perang dengan Quraisy ya, baik perang itu perang Badar ya, perang Badar itu kan orang-orang Quraisy juga setelah perang itu tidak dibunuh, tidak bunuh semua, tidak disuruh masuk Islam juga orang Quraisy itu. Jadi ada yang disuruh ngajar gitu kan. Jadi disuruh ngajari orang-orang di Madinah itu baca tulis seperti itu. Nah, itu konteks dari hadis umirtu an uqatila. Jadi bukan ajakan dari Kanjeng Nabi, perintah Kanjeng Nabi untuk berperang. Jadi ngaiti perang. Jadi Nabi tidak memulai perang. Kita juga tidak diajarkan untuk memulai perang. Kita juga bersahabat seperti itu. Oke ya, saya pikir ini cukup jelas, cukup clear. Jadi jangan lagi ada mispersepsi terhadap hadis ini. Kalau kita lanjutkan ke hadis 9. Al hadisut tasi utawi iki iku bab nerangake hadis yang ke-9. An Abi Hurairah diriwayatake saking Abi Hurairah. Abi Hurairah ini disebut Hurairah itu hir itu kan kucing. Abi Hurairah itu senengane kucing, ngeramut kucing. Nah, sehingga disebut Abi Hurairah bapake kucing cilik, senengane ngeramut kucing cilik. Nah, senengane ngeramut kucing cilik disebut Abi Hurairah, bapake kucing. Bukan berarti bapake kucing temenan, julukane. Jenenge sapa? Abdurrahman ibni Sakhrin, kang anak lanange Sakhr radhiyallahu anhu qol. Ini namanya Abdurrahman, dijuluki bapake kucing. Ning Jawa iku ya ana jenenge. Jenenge Parman diceluk kucing ya ana. Ya, ana jenenge apa celuk genjik ya. Tapi kalau konteksnya lolok. Kalau ini konteksnya karena Abdurrahman bin Sakhr ini itu senengane ngingu anake kucing. Jadi Abi Hurairah jenenge bapake kucing. Kala dawuh sapa Abi Hurairah. Abi Hurairah ini terkenal sangat produktif meriwayatkan hadis. Ya karena sering kumpul dengan Kanjeng Nabi ya. Sehingga produktif meriwayatkan hadis ini. Sami itu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa
Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma utawi barang, ma utawi perkara, nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saking ma fastanibuhu mongko ngedohono sira kabeh ing ma wama lan perkara lan barang lan segala sesuatu amartukum kang perintah ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma faf'alu mongko nglakonana sira kabeh minhu saking ma mastatoktum selagine kuwasa sapa sira kabeh utawa ma ing barang istatoktum kang kuwasa sapa sira kabeh fa innama ahlaka mongko sak temene rusak sapa alladzina wong-wong mingko belikum kang ana sadurung ira kabeh sapa kasratun rupat apa kasratu ahlakan rusak fa innama ahlaka mongko sak temene rusak alladzina jadi alladzina itu menjadi maf'ul alladzina ing wong akeh mingko belikum saking sadurung ira kabeh apa kasratu masa ilihim akeh pitakone alladzina waqtilafuhum lan oleh persulayane ladina ala anbiya ihim atase pira-pira nabine alladzina rawahu riwayat ing hadis mau sapa al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis ini ada 3 poin utama. Pertama, mana haitukum anhu fastanibu. Jadi segala sesuatu yang aku cegah, aku larang, fastanibu maka jauhilah. Jadi prinsipnya kalau dilarang itu ya jauhi sejauh-jauhnya, nggak ada apa namanya, nggak ada permisi, nggak ada apa namanya ampunan lah. Pokoknya nek zino misalkan zino ya gak oleh didekati zino sama sekali icip titik gak oleh. Ya itu prinsip fastanibu itu seperti itu. Total lah menjauhinya. Wa ma amartukum faf'alu minhu mastata'tum. Tapi sebaliknya dengan perintah apa yang aku perintahkan maka lakukan selagi kamu mampu. Dua, jadi larangan tadi, kemudian perintah. Terus yang ketiga, fa innama ahlaka alladzina min qablikum kathratu masailim. Jadi umat terdahulu itu mengalami kerusakan, ya, error itu gara-gara kakean takon diperintah Suloyo ambek nabine. Ya ini konteksnya dengan Bani Israel ya. Bani Israel itu kalau jenengan baca surat Al-Baqarah ya, surat sapi betina itu kan. Ya ceritanya kan Bani Israel itu disuruh menyembelih sapi. Wah, wis ngono tok perintahe. Tapi Bani Israel itu kakean takon, kakean cecret. Ya basa Jawane, basa kasare, basa Surabaya kakean cecret. Takok sing warnane opo? Ya mesti jawab warnane opo? Ukurane gampangane sakmene. Wah, wedok talanan dan seterusnya sampai rigid banget sehingga sampai di Quran itu sampai orang itu nggak bisa melaksanakan. Jadi ojo kayak ngono. Jadi asbabul wurudnya ini memang ada apa namanya pertanyaan dari seorang sahabat Nabi gitu ya. Jadi waktu itu Nabi ngendikan soal haji. Jadi bahwa kita itu diperintah untuk
melaksanakan haji. Nah, maka ada orang yang berkata, "Loh, haji ini aku luam, ya Rasulullah, apa haji itu tiap tahun, ya Rasul." Terus Nabi ku menang, saiki di perintahnya gampang ngono, sik takok ngene ya. Terus Nabi jawabannya nek yo nek aku ngomong naam, nek ngomong iya berarti yo sampean wajib haji tiap tahun. Nggak wajib haji tiap tahun, tapi nek tiap tahun ya nggak apa ya mempersulit seperti itu. Ya wis nggak haji itu sekali seumur hidup bagi yang mampu. Terus kalau mau haji lagi, ya itu berarti sunnah. Terus ada kalimat ini, fa'inama ada kalimat ini kemudian mana haitukum dan seterusnya ini. Jadi ini ceritanya itu tadi ada orang yang bertanya soal haji tadi berapa kali, terus dijawab sama Nabi, ojo kakean takon, ya ojo kaya Bani Israel. Apa berarti nanti tidak boleh tanya? Boleh, nanti akan coba saya kalau ada waktu nanti diperinci lagi soal pertanyaan ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Terus kemudian ada di kitab-kitab lain ya, di mana coba, di Muslim juga ada, dan di sini ada Bukhari dan Muslim saja. Oke, ada 3 aspek tadi yang saya jelaskan. Jadi terkait dengan mana haitukum anhu fastanibu. Jadi apa yang aku larang itu maka jauhilah. Jauhilah secara total, nggak boleh didekati sama sekali. Larangan Allah itu macam-macam, ada yang larangan yang Nabi otomatis Allah ya. Ada yang dilarang, diharamkan. Dalam konteksnya ini adalah yang dilarang, yang diharamkan, ada yang makruh. Nih, makruh kan otomatis bisa lah apa namanya haram itu kan kalau dilakukan itu mendapat dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nek makruh itu sebaiknya ditinggalkan. Nah, konteks ini adalah yang diharamkan. Nah, itu kan fastanibuh seperti itu. Maka jauhilah sejauh-jauhnya, tidak ada apa namanya apa namanya istilahnya dispensasi. Nah, tidak ada dispensasi. Tetapi di dalam fikih meskipun konsepnya ini kalau larangan itu harus dijauhi 100%, tetap ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan ada dispensasi. Jadi misalkan kondisi yang darurat ya, darurat kalau begitu contohnya ya. Misalkan sampean kondisi ngolak banget, nek gak ngombe sampean bakal mati ya. Nah, tapi sing ono ning kono cuma Homer misalkan. Cuma Homer. Boleh nggak minum? Boleh. Sampean kelaparan di hutan, kelaparan di hutan, nek gak mangan babi, gak mangan ulo, sampean bakal mati. Ekstrim kondisinya. Maka itu kondisi yang ad-darurat tubihul mahdzurat kalau kaidah fikih itu. Usul fikihnya boleh. Tapi ada catatannya, ada tapinya. Tapi jumlahnya itu nggak boleh banyak. Sebatas dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Ojo pas kelaparan terus ngono-ngono ngombe ini diakai mesisan wes enak ya ternyata itu. Atau makan babinya atau makan anunya di enak-enak no. Ya, jadi kalau terpaksa terus kemudian tidak ada niatan untuk tiada niatan untuk meremehkan hukum, min ghairi baghin dalam Quran bahasa Koreanya tidak niatnya untuk bermaksiat boleh. Jadi ukurannya itu ada kadarnya, kadar itu di diperbolehkan. Apa namanya? Darurat.
Nah, kalau darurnya seperti itu, kalau daruratnya sampai wah aku rek butuh duit, aku kudu nyolong iki ya. Kudu nyolong itu masuk darurat enggak? Itu tidak termasuk darurat. Tidak termasuk darurat yang memperbolehkan. Jadi nek di dalam fikih hal yang apa ya, ketika itu konsekuensinya terhadap hak Adam yang lain itu tidak bisa dikatakan sebagai kondisi darurat seperti itu. Tidak dikatakan sebagai kondisi darurat itu kalau tidak ada hubungannya. Jadi hak-hak Allah aja. Babi misalkan seperti itu boleh dikonsumsi kalau darurat. Jadi kalau darurat sekali, ya makanya kalau misalkan ada suatu obat itu yang memang harus itu jalannya, itu kondisi yang harus pakai misalkan materialnya itu dalam satu harus bersentuhan dengan DNA babi misalkan, dan tidak ada cara yang lain ya nggak apa-apa, itu darurat, kaidah darurat. Sebatas urusannya dengan apa namanya hak Allah, tapi dengan hak manusia, dengan urusan hak manusia lain itu tidak ada istilah darurat. Misalnya kelaparan terus sama nyolong, sama korupsi ya, dan sebagainya, tidak boleh. Itu bukan urusannya darurat. Nah, tapi Sayyidina Umar itu pernah menerapkan ini. Jadi kalau orang eh, pencuri ya, pencuri itu kan kalau di hukum Islam itu hukumnya kan potong tangan itu. Nah, Sayyidina Umar itu pernah tidak menerapkan hukum potong tangan itu karena si pencuri ini memang mencurinya terpaksa sekali dia untuk bertahan hidup. Jadi dari sisi apa namanya, dari sisi hakim, dari sisi yang punya otoritas itu menerapkan seperti itu. Ya, nah itu kondisi apa yang disebut sebagai eh, kondisi darurat. Jadi makanya dari mana itu kumanu itu ada kaidah di fikih ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi kondisi darurat itu membolehkan larangan itu dilakukan. Tapi kondisinya yaitu sebatas ketika yang diharapkan itu untuk mempertahankan hidup saja. Terus bukan untuk tidak melanggar hak manusia yang lain. Kemudian wa ma amartukum bi faf'alu minhu mastata'tum. Jadi kalau aku perintahkan maka lakukanlah mastata'tum dalam kondisi kalian mampu. Jadi contohnya kalau puasa itu kan kalau kita mampu ya. Kalau nggak mampu berarti bisa pakai mekanisme lain. Kalau orang misalkan orang sepuh sekali itu kan nggak mampu misalkan puasa maka dia adalah membayar fidyah seperti itu. Atau kalau kita kondisinya lagi sakit, ada dispensasi atau safar, bepergian yang membolehkan qashar sholat, jamak sholat, maka kita boleh berbuka. Boleh apa? Tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain. Sholat juga seperti itu. Sholat itu kan defaultnya itu kan harus berdiri ya, harus berdiri dan sebagainya. Tapi kalau tidak bisa itu boleh dengan duduk seperti itu. Wudhu, wudhu itu defaultnya dengan air. Tapi kalau memang tidak ada air atau kondisi tubuh kita itu tidak memungkinkan untuk kena air, maka boleh pakai gantinya, pakai tayamum. Haji seperti itu. Haji itu hanya bagi yang mampu. Kalau tidak mampu juga nggak ada kewajiban seperti itu. Mas tatok. Jadi kondisi tadi fa'alu minhu mastata'tum, selagi kamu berkuasa, memiliki kekuasaan untuk melakukan eh, kewajiban tadi. Jadi beda dengan larangan. Kalau larangan defaultnya itu 100% harus dihindari. Kalau kewajiban itu yang mampu, yang mampu.
tapi mampu menurut syariat ya. Jadi kayak awak wis tuwek-tuwek ini ngomong gak mampu poso, nggak bisa juga. Jadi ada di kemudian di usul fikih itu misalkan al-masyaqqah tajlibu taisir, kondisi kepayahan itu bisa menghadirkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah seperti itu. Terus selanjutnya ada aspek fa innama ahlaka ladzina min qablum kathratu masailihim. Dawuh Kanjeng Nabi ini ojo kakean takon. Apa berarti kita nggak boleh tanya? Nah, ulama itu memperinci lagi, tidak apa namanya, tidak kok bertanya itu tidak boleh. Justru apa namanya, ada beberapa hal itu yang wajib wajib tanya, wajib tanya. Jadi kalau sampean misalkan mau haji ya, sampean nggak ngerti ilmu nih haji ya sampean wajib takon, wajib takon. Takon itu dalam arti mencari ilmunya. Sampean gak Arab sholat misalkan gak ngerti ilmunya sholat ya berarti sampean harus ngaji harus takon ilmu wajib itu malah. Sing dilarang itu kan takon sing gak itu ya. Yang koyo ngene iku. Takon wis jelas perintahnya seperti itu terus kemudian bikin pertanyaan yang akhirnya mempersulit itu. Jadi takon, tapi kalau takon yang tadi bertanya tadi yang ilmunya apa namanya eh, justru dibutuhkan itu hukumnya wajib, bisa juga sunnah seperti itu. Oke. Terus kemudian adakah bertanya yang dilarang? Jadi kalau tadi kan bertanya atau mencari mencari ilmu itu diwajibkan. Itu untuk yang bekal kita, ilmu kita untuk beribadah itu wajib. Kalau kita nggak tahu caranya zakat, hitung-hitungannya zakat, ya wajib takon jenengan. Ya, Arab nggak omah gak ngerti ilmunya nggak omah ya takon, takon tukang, takon aline itu wajib. Seperti itu. Terus apa pertanyaan yang dilarang? Yaitu pertanyaan soal misalkan apa namanya diskusi soal takdiri Allah sing bulet ae ngene ya. Kemarin tuh. Jadi jeru-jeru takon itu enggak boleh mendiskusikan soal Allah, bertanya soal hak apa zati Allah. Karena sampean engko jadi bingung sampean. Atau misalkan Loh Mahfud itu seperti apa? Nek takdir itu wis ditulis berarti iso dirubah enggak seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan ruh apa hakikat ruh itu seperti apa? Itu yang tidak boleh dipertanyakan seperti itu. Karena nek sampean nggak cukup ilmu nih ya sampean nggak akan apa namanya akan bingung sendiri, akhirnya males ibadah dan sebagainya. Oke, itu hadis ke 9. Jadi terkait dengan apa namanya larangan, terkait dengan perintah, dan terkait dengan bagaimana hukum bertanya. Jadi pertanyaan tidak boleh mengajukan pertanyaan yang justru membuat kita kesulitan. Oke. Lanjut al haditsul asiru. Jadi kita dapat 3 hadis malam ini. An Abi Hurairah diriwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol dawuh sapa Abi Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sak temene Gusti Allah taala thayyibun iku kang bagus layak balu orang nrimo sapa Allah illa thayyiban angin rimo ingkang bagus wa innallaha lan sak temene Gusti Allah iku amaro perintah sapa Allah al mukminina ing pira-pira
wong sing beriman bima kelawan perkara, kelawan perintah, amaro kang perintah sapa Allah bihi kelawan barang al-mursalina ing para utusan. Jadi perintahnya kepada para utusan sama dengan perintah kepada orang-orang mukmin. Faqala mongko dawuh sapa Allah taala ya ayyuhar rusul golongane para utusan. Jadi perintahnya ini kulu padha mangano sira kabeh minat thayyibati saking rezeki kang halal kang bagus wa malulan nglakonana sira kabeh sholihan ing amal bagus. Jadi perintahnya itu kepada para utusan, tetapi seluruh mukminin itu wajib melaksanakan. Itu intinya hadis itu. Jadi Allah itu baik. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman kabeh kulu mangano sira kabeh min thayyibatima saking bagus-baguse barang rezeki rozaknakum kang aweh sapa ingsun ing sira kabeh. Tuma zakaro nuli ngendikan nuli nyebut sapa rasul Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang. Jadi menyampaikan perumpamaan yutilu kang suwe sapa rajul kang suwe asafaro ing lunga as'atha kang dadi lusuh apa klambine apa awake rajul akbaro tur berdebu rambute. Jadi ibarat dari rajul ini menempuh perjalanan melakukan banyak ibadah ya seperti itu. Ibadahnya banyak diibaratkan sebagai perjalanan ya. Yutilu safar dia perjalanan jauh sampai kelambine itu lusuh, rambutnya itu kena debu dan sebagainya. Ya mutu, kemudian dengan bekal ibadahnya itu ya mutu ndawaake atau ngangkat sopo rojul ya dayi ing tangane rojul ila samai maring langit ya Robbi dongo terus itu dongo wa mat'amuhu tetapi panganane rojul mau ku haramun haram wa masyarabuhu lan jadi ibadahnya mempeng ibaratnya saking mempenge sampai diibaratkan orang yang menempuh perjalanan itu dia sampai lusuh. Wa masrabuhu lan ombenane rajul mau haramun iku haram. Wa malbasuhu lan penganggone atau pakaiane rajul haramun iku haram. Wa ghudhiya lan sarapan sapa rajul bil harami kelawan haram. Fa anna yustajabu mongko kalih kaya apa den sembadani sapa rajul lidzalika sebab mengkono sing haram mau rawahu ngriwayatake hadis mau sapa muslimun imam muslim. Jadi ya apa katene diterima dongane nek barang sing mlebu ning wetenge rajul mau adalah barang sing haram. Jadi Gusti Allah itu baik, suci, tidak menerima kecuali yang suci. Ini penting. Jadi kalau kita misalkan sodakoh sing barang sing halal. Kemarin kita kan sudah belajar subhat, kita usahakannya halal. Ya, kalau nggak bisa menghindari yang subhat, minimal tidak haram. Ini kan ceritanya pesimis awak dia bisa terhindar dari subhat di zaman ini dengan sistem yang seperti ini. Jangan kita bersedekah
atau berzakat atau beribadah yang lainnya dengan bekal yang haram. Karena Allah itu tidak akan menerima kalau seperti itu. Tidak akan menerima. Dari barang sing halal, dari ibadahnya yang makanannya haram. Ada satu hadis itu kalau kita makan makanan yang haram, maka Allah tidak menerima amalan kita itu selama 40 hari. Ya. Jadi sampean sholat dan sebagainya itu tidak diterima. Ya sah sih sholatnya, sah sholatnya. Sholatnya sah. Tapi karena makanan yang haram itu kita menjadi tidak diterima amal ibadahnya. Ini hadis untuk anu loh ya, apa namanya untuk pepenget atau untuk reminder buat kita pribadi. Nek sampean ngaji pada kalangan tertentu sing mungkin karena kondisinya belum bisa maksimal, belum bisa sempurna, si ono pekerjaannya si ono unsur haramnya ya ojo ngomong ini. Dikasih apa ya harapan sing positif seperti itu. Nah ini untuk kita, reminder untuk kita. Ya, jadi ngajak-ngajak wong ojo ojo sing kereng-kereng ini rek ya. Jadi harus lihat audien kita. Kalau audien kita kondisinya masih belum memungkinkan, ya berarti oh mungkin tahapannya sedang seperti ini. Kita jangan apa ya berputus asa dari Allah. Suatu saat mungkin kita akan bisa melakukan mencari rezeki yang halal seperti itu. Nah, jadi reminder buat kita ini, peringatan buat kita. Jadi Allah itu tidak menerima, Allah itu suci, Allah itu baik, dan tidak akan menerima ibadah dari orang-orang yang uh, makanannya yang dikonsumsi itu adalah haram. Tidak akan menerima sodakoh kalau sodakohnya itu dari barang halal. Tidak akan menerima haji dan seterusnya ada haji ini itu barang sing sumbernya itu barang sing tidak halal juga ya dari harta colongan dan sebagainya tidak akan diterima oleh Allah. Maka kalau beribadah kita harus mencari rezeki sangune ibadah itu harus yang halal. Terus ya apa nih misalnya wis kadung ini ceritanya jenenge wis kadung ya ono ono apa namanya harta sing haram ya kan iku ya apa di gua atau ya apa gak usah disodakohnya ada ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama ada yang berpendapat ekstrim harta itu di gua ae jadi temu wong tapi ada juga yang sebaiknya itu ya disodakohno yes masih gak diterima rita-rita kan ono gunane kok ya sing terima itu mungkin harta itu masih disodakohno ae masih tidak apa namanya tidak ono manfaatnya buat kita kalau harta haram itu tapi manfaat buat orang lain ya jadi kalau wis kadung ono iku ya solusinya ya kita sedekahkan yang terbaik itu mosok dikuat rek kan eman-eman nanti ada dimanfaatkan pokoknya ojo mlebu ning do sampai mlebu ning weteng di perut kita di perut keluarga kita jangan sampai seperti itu nanti menyebabkan ibadah kita tidak terima lebih baik disedekahkan aja kalau menerima apa namanya barang-barang yang kayak gitu yang subhat yang apalagi yang haram seperti itu ada solusi dari ulama yang membolehkan itu untuk sedekah seperti itu longgon tapi nek iso di anu pencucian anu TPPU ya tindak pidana pencucian uang tapi ya itu tadi jadi intinya Allah itu baik tidak menerima ibadah kecuali dengan cara yang baik materi yang baik seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah 3 hadis yang kita kaji. Nanti kita lanjutkan di kesempatan lain. Oke. Kalau besok ya mungkin Senin sampai Rebo itu kita pagi terus bundi.
Kebetulan saya besok nggak bisa malam ya. Monggo, Pak Yai. Jam Kalau 5 ya. kalau saya enggak masalah nggih, jam 5. Oke, jadi Nggih, Senin, Selasa, Rabu mungkin kita Senin Selasa ngaji Rabu. pagi aja. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk ngaji bareng, kita apa namanya istifadah, kita tabarukan dengan apa namanya eh, kitab Arba'in Nawawi ini, kita ngalap berkah ya, bareng-bareng ngaji bareng-bareng. Monggo kalau misalkan sekarang ini ada hal yang perlu diskusikan, monggo disampaikan. Nanti kalau bisa saya jawab, bisa saya jawab. Kalau enggak, ya berarti nanti jadi PR kita, PR saya untuk mencarikan jawabannya. Ya, terima kasih. Saya kira dari saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai Arif Oke. atas ngaji yang sudah disampaikan tadi. Alhamdulillah kita sudah merampungkan 3 hadis, hadis ke-8, 9, dan 10. Monggo sahabat-sahabat, apabila ada yang perlu didiskusikan malam ini, baik terkait dengan hadis yang dibahas, maupun kalau misalkan ada pertanyaan yang lain, monggo disampaikan. Ya, mohon izin bertanya, Pak Yai. Oke. Ini menarik ya, tentang hadis yang pertama tadi, bahwa sejarah menunjukkan sejak zaman Rasulullah, umat Islam itu tidak berperang, terutama di era Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin ya. Jadi umat Islam tidak berperang dalam kondisi sekedar memerangi kaum musyrik ya, atau non Muslim. Namun lebih pada karena diperangi. Nah ini kan menarik, ini kan hari-hari ini termasuk Indonesia menolak Israel ya. Bali pun ikut-ikut menolak Israel dalam Piala Dunia U20. Nah, kalau ditarik ke sana kan artinya umat Islam tidak suka dengan Israel karena memerangi umat Islam yang ada di jalur Gaza atau Palestina. Nah, kondisi ini kan menyebabkan beberapa kelompok itu akhirnya memaknai bahwa karena umat Islam di sana sedang diserang, maka umat Islam yang lain wajib menyerang dimanapun kelompok Israel dan yang mendukung Israel itu berada. Artinya kan ada pergeseran, dan kalau diterjemahkan ke arah sana menjadi tafsir-tafsir ya, menjadi tafsir-tafsir atas kondisi tersebut. Akhirnya ada orang mengebom, ada orang bla 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 dan seterusnya ya, yang itu menyebabkan kekacauan dan permasalahan yang luar biasa. Apakah ini bisa dimaknai, ya sebenarnya boleh kalau dari tafsir yang tadi orang menafsirkan bahwa umat Islam itu kondisi diserang, sehingga umat Islam yang lain di tempat lain boleh menyerang. Untuk teman-teman dari atau orang-orang Israel yang ada dimanapun, atau yang mendukung Israel agar tetap bisa menjajah, tanda kutip itu, di teman-teman jalur Gaza, teman-teman dari Palestina. Oke, mohon pencerahannya. Matur nuwun. Oke. Terima kasih sahabat Basri, ini pertanyaan yang bagus. Jadi apakah artinya itu umat Islam ini sebagai apa namanya orang perorangan itu bisa melakukan tindakan sporadis gitu ya, melihat kondisi dunia yang mungkin mengancam dan sebagainya, itu melakukan tindakan sporadis untuk melakukan perlawanan-perlawanannya. Jawabannya kalau dalam hukum perang, dalam hukum apa namanya, itu tidak boleh. Karena harus ada apa namanya instruksi ya dari imam, dari pemerintah seperti itu kan, untuk terkait dengan perang ini. Jadi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan sporadis seperti itu. Nah, kita punya pengalaman ya perang seperti itu ya. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan pernah melakukan apa namanya resolusi jihad gitu kan. Nah, itu kan juga dalam suasana yang memang dalam suasana perang, dan itu
kalau di fikih ya, jadi orang-orang yang berada pada radius yang diperbolehkan untuk sholat qashar itu wajib datang ya, wajib datang. Jadi sampai 90 kilo kalau nggak salah itu wajib datang ke Surabaya untuk apa namanya melakukan perlawanan kepada nikah waktu itu. Nah, fatwa resolusi jihad ini bukan ya, sebetulnya bukan fatwa Mbah Hasyim Asy'ari sendiri, tapi itu sebetulnya juga hasil dari Basul Masail yang panjang, dan juga sudah ada pembicaraan dengan apa namanya tokoh-tokoh nasional waktu itu, termasuk Bung Tomo dan sebagainya itu sudah melakukan. Jadi karena Belanda waktu itu melakukan apa namanya pengkhianatan terhadap apa namanya negara yang sudah merdeka ya. Jadi sudah merdeka, walaupun memang waktu itu proses perjuangannya belum ada pengakuan resmi dari Belanda ya secara internasional, tapi secara internasional memang sudah diakui seperti itu. Nah, jadi tidak boleh melakukan apa namanya perjuangan secara sporadis gitu. Terus aku melakukan tindakan teroris itu tidak ada ceritanya. Bahkan menegakkan hukum, taruhlah kalau di Islam itu ada yang kisos dan sebagainya, itu tidak boleh dilakukan. Orang murtad ya, kalau kita belajar orang murtad itu boleh misalkan dibunuh, itu juga bukan hukum perorangan, itu nanti harus ada apa namanya hakim, bukan dilakukan orang per orang seperti itu. Jadi tidak boleh, jawaban yang bisa saya berikan itu tidak boleh dilakukan secara apa namanya sporadis orang per orang, karena itu akan menyebabkan kemudorotan seperti itu. Tapi kalau memang ada upaya-upaya perdamaian yang antar negara, itu juga apa namanya itu yang mungkin bisa opsi yang bisa dipilih. Kemudian soal Israel Palestina ini juga solusi yang apa namanya solusi dua negara ya, solusi dua negara yang saling menghormati ini sebetulnya, yang kalau Israel itu enggak kemudian apa nih ya istilahnya tidak diakui juga nanti perang terus. Tapi Israel kan memperluas terus ya, apa namanya memperluas Pemukiman. memperluas pendudukannya itu. Ya kita memang harus menyokong perjuangan Palestina itu secara negara tuh negara, government to government. Jadi Indonesia mungkin harus apa aktif untuk melakukan upaya-upaya bagaimana Palestina itu semakin merdeka. Terus bukan zamannya lagi dengan perang-perang lah istilahnya seperti itu. Jadi memang pada saat itu hukum-hukum perang itu ya eranya ya memang orang hobinya perang ya di mana-mana, bukannya di Arab ya. Jadi di Arab itu waktu itu memang menyergap kabilah untuk mencari apa namanya hartanya, merampas hartanya, itu menjadi salah satu kegiatan ekonomis. Nah, apa seperti itu yang mau dipertahankan ya, kan enggak juga tadi. Ya, jadi dukungan kita kepada Palestina ya harus kita tempuh melalui jalan-jalan yang beradab sesuai dengan hukum kita bernegara. Nah, bahwa kemudian ada boykot dan sebagainya, oke lah, itu ekspresi kita untuk mendukung Palestina. Saya kira sah-sah saja mau kita misalkan pernyataan menolak Israel karena Israel itu mendukung, ya memang itu saya sendiri juga cenderung ke arah situ, karena itu menunjukkan bahwa dukungan kita terhadap Palestina minimal dukungan aja ya, minimal dukungan. Kita nggak bisa yang lain kan, nggak bisa membantu lebih, minimal ya wis, kalau Israel yang saat ini lagi menjajah ya kita tolak, karena jadi seperti itu. Jadi kalau kita memboikot itu ya sikap yang saya pikir wajar juga lah. Pokoknya nggak melakukan kegiatan apa tindakan-tindakan anarkis, terorisme dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun Pak Yai.
Iya. pencerahannya. Mungkin terkait memboikot Israel itu ekspresi pribadi ya, ekspresi masing-masing Iya. kita sebagai umat Islam. Tapi ketika nanti negara memutuskan untuk memperbolehkan, ya kita tidak boleh ini ya, apa Iya, nggak boleh. nggak boleh melakukan ekspresi berlebihan terhadap pemerintah yang memperbolehkan. Gitu. Kata Pak Yai. Iya, karena memang pemerintah itu ya apa hitung-hitungannya ya apa namanya banyak yang dipertimbangkan. Mungkin dari sudut pandang Indonesia ya, wong negara-negara yang notabene yang Muslim gitu ya kayak Arab Saudi ya, negara Islam juga menjalin diplomatik ya. Turki juga menjalin diplomatik dengan Israel seperti itu kan. Mesir juga seperti itu. Terus kenapa yang Indonesia yang itu pasti Indonesia kan belum ya hubungan diplomatik Belum. belum ya. Masa soal ini aja terus kemudian digegari ya Indonesia dianggap anti Islam kan bukan seperti itu kan. Jadi mendukung kebijakan anti penjajahan sama mendukung apa ya? Apa Sepak bola. ya sepak bola itu hal yang lain. Tapi kalau monggo kalau mengekspresikan itu sebagai bentuk apa namanya penolakan terhadap penjajahan Israel atas Palestina ya monggo itu enggak, menurut saya sih nggak masalah sebatas itu nggak masalah pokoknya cok kesruh lah. Dan lagi ini tim sepak bola Israel nggak kuat-kuat amat kok, jadi nggak masalah. Ketika timnas bisa memenangkan pertandingan lawan Israel kan suatu kebanggaan yang sendiri. Soalnya Oke. bingung ya caranya dukung Palestina itu apa ya boikot ae. Nek Oke. Gus Yahya ke apa gunanya Mbak? Apa namanya terhadap Palestina dengan menolak itu. Tapi nek jadi sing menolak yang minimal menolak aja lah ya. Ya, minimal menolak aja seperti itu. Oke, sematur nuwun Pak Yai. Oke. Sahabat-sahabat, ada lagi pertanyaan atau sesuatu hal yang perlu kita diskusikan malam hari ini? Kalau memang tidak ada, saya informasikan kembali untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu ngaji kitab Arba'in Nawawi ini kita geser menjadi jam 5 pagi setelah salat subuh, khusus untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu. Besok pagi berarti ya. Besok pagi, ya, besok pagi. Senin, Selasa, Harapan, Rabu. harapannya tadi kan kita bisa menghatamkan ini di bulan puasa ini. Minimal sebelum 10 malam terakhir ya, kita bisa menghatamkan. Oke, kalau tidak ada, forum ini kami akhiri. Terima kasih banyak, terutama kepada Pak Yai Arif yang sudah menemani kami untuk terus ngaji kitab Arba'in Nawawi dan sahabat-sahabat yang lain yang sudah bergabung di dalam forum ngaji ini. Acara ini kami tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. izin live. Matur nuwun Pak Yai. Monggo Izin saya end meeting.